Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Diskar Printing, yaitu channel yang khusus membahas tentang dunia cetak dan sablon. Oke, untuk video kali ini kita akan mengerjakan cetak sablon tas punbon atau tas furing yang bentuk tasnya adalah kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah bentuk tas furingnya yang nanti akan kita kerjakan sablon. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Oke, sekarang langsung kita lihat untuk proses cetak sablonnya seperti apa. Jangan kemana-mana, ikutin terus videonya. Oke, sebelum proses ke sablonnya, kita kasih lakban bening terlebih dahulu di screennya yang sudah di afterwork seperti ini. Nah, ini kita kasih lakban keliling ya, supaya nanti catnya atau tintanya tidak keluar. Nah, kita kasih lakban menggunakan lakban bening. Setelah itu kita siapkan tasnya dan gambar yang akan kita sablon. Nah, di sini kita menggunakan kertas atau gambar yang bekas afterwork ya. Jadi setelah afterwork itu kan gambarnya tidak terpakai. Nah, itu kita pakai untuk mengemal seperti ini. Kemudian kita kasih lakban bening di bagian kiri, dan kita kasih lakban bening juga di sebelah kanan, supaya nanti tidak bergeser untuk posisinya, dan sesuaikan dengan posisi keinginan konsumen atau sesuaikan dengan kebutuhan ya. Nah, ini kita posisikan di tengah-tengah untuk posisi gambar. Setelah itu kita akan setting di meja sablonnya. Nah, untuk meja sablonnya kita menggunakan meja datar ya, meja biasa. Kasih kaca, kemudian kasih engsel 2. Nah, setelah itu screen kita setting mengikuti gambar yang sudah kita tempelkan di tas furingnya tadi. Nah, seperti ini ya. Kita paskan sampai sesuai dengan screen dan gambar. Nah, kita paskan supaya nanti saat nyablon hasilnya semua sama. Kemudian setelah itu kita kencangkan untuk engsel-engselnya. Nah, setelah itu kita kasih mal menggunakan stik es krim seperti ini ya. Nah, nanti fungsinya mal untuk menaruh tasnya supaya posisinya sama. Nah, untuk posisinya kita kasih sebelah kiri dan sebelah kanan seperti ini. Setelah itu kita kasih lakban bening. Hati-hati jangan sampai bergeser. Kemudian di sebelah kiri juga kita kasih lakban seperti ini. Nah, saat menempelkan lakban jangan sampai bergeser untuk malnya ya. Nah, bisa juga menggunakan stiker ya. Kalau teman-teman punya stiker bekas, bisa menggunakan stiker. Oke, setelah setting screen, nah, kita siapkan rakel. Di sini kita menggunakan rakel kotak ya. Untuk menyablon tas punbon kita menggunakan rakel kotak. Kemudian untuk catnya di sini menggunakan rubber, dan ini adalah sandinya atau pigmennya ya. Jadi nanti kita menggunakan yang warna kuning. Oke, setelah itu kita akan gunakan pigmennya. Kita tuang di rubber netral ya. Nah, kita tuang sedikit dulu. Nanti jika dirasa kurang kuning, nanti bisa ditambah lagi. Kemudian setelah dituangkan, kita aduk sampai merata. Nah, untuk rubber netral yaitu perlu menggunakan pigmen atau pewarna. Nah, jika rubber putih tidak perlu perwarna, jadi bisa langsung dipakai, tidak perlu pigmen ya. Nah, ini kita aduk sampai benar-benar kuningnya tercampur dan merata seperti ini. Nah, ini adalah pigmennya. Jika masih kurang kuning bisa ditambahkan. Oke, setelah itu kita akan
tuangkan untuk rubbernya di screen seperti ini. Nah, kita tuang secukupnya dulu, nanti jika sudah mau habis bisa ditambah lagi. Kemudian kita ratakan menggunakan stick ataupun bambu yang dipotong. Nah, kemudian kita akan tes terlebih dahulu di media tas spunbond yang tidak terpakai ya, atau teman-teman bisa juga menggunakan kertas. Nah, setelah kita tes kemudian kita lihat hasilnya. Jika hasilnya masih kurang bagus, maka akan kita tes lagi, akan kita uji coba lagi sampai beberapa kali. Nah, untuk pengetesan atau uji coba bisa dilakukan 2 atau 3 kali sampai hasilnya benar-benar bagus. Nanti setelah hasilnya bagus baru di media tas furing yang akan disablon. Nah, ini kita cek masih ada yang bleber atau tidak. Kalau masih, ya kita ulang, kita bersihkan screen bagian bawah. Kalau sudah bagus, langsung kita sablon di media tas spunbond seperti ini. Nah, kita untuk tas spunbondnya ini kita mengerjakan dengan tas spunbond warna biru ya, kemudian sablonnya warna kuning, jadi warnanya itu masuk gitu ya. Nah, untuk rakelnya rakel kotak ya, jangan lupa ya. Bisa juga sih menggunakan rakel yang lancip, nanti teman-teman bisa bandingkan untuk hasilnya. Oke, kita lanjut lagi untuk proses penggesutannya. Kita tarik. Untuk rakel kotak menariknya agak miring ya, karena ujungnya ada di sisi. Nah, ini adalah hasilnya. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, untuk sablon tas furing sebaiknya dikerjakan 2 orang, yaitu satunya sebagai asisten, karena untuk prosesnya supaya bisa lebih cepat dan nanti screennya tidak mampet atau tidak buntu. Oh ya, untuk sablon tas furing ini jika sudah selesai, catnya harus dibersihkan yang dari screen ya. Jadi pertama kita bersihkan rakel dulu seperti ini. Nanti rubbernya kita kembalikan ke wadah ya, jadi disimpan. Nanti suatu saat bisa dipakai lagi asalkan ditutup rapat. Nah, kemudian setelah selesai kita lepas untuk screennya ya, screennya kita lepas. Oke, screennya kita lepas dan nanti langsung kita bersihkan dengan menggunakan air, jadi harus segera dicuci untuk catnya. Nah, untuk menghapus lapisan obat afternya bisa di lain hari ya, yang penting catnya sudah dibersihkan terlebih dahulu.